Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah fi syahril muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul bermuajahah di Majlis Taklim Nurul Falah. Insyaallah kumpulnya kita di sini menjadi sebab wasilah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita gaungkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Syukur atas nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan hingganya kita semua bisa menyapa dan hadir di tahun baru Islam, seraya memetik keutamaan bulan Muharram 1446 Hijriah. Salawat berbingkas salam marilah kita kirimkan kepada baginda kita yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita dimudahkan untuk meraih pertolongan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya mau mengucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Kalau tahun baru umurnya nambah apa berkurang? Nambah apa berkurang? Berkurang. Angkanya nambah. Ya, yang tadinya 45 jadi 46, yang tadinya 50 jadi 51. Ya, angkanya nambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Oleh karena itu kita harus maknai, harus melihat apa sih yang kita lakukan di pergantian tahun ini. Mudah-mudahan pribadi kita jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, tidak terasa kemarin kita berada di bulan Zulhijjah. Ya, baru kemarin, dan Zulhijjah telah meninggalkan kita, dan sekarang kita telah disapa oleh bulan Muharram, bulan yang agung, yang masih termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan Muharram seraya membentuk alam pikir kita bahwa waktu ternyata sangat cepat berlalu. Betul ya Bu? Kemarin kita baru aja Zulhijjah, baru kurban, sekarang udah masuk bulan Muharram. Persiapan kita di bulan ini apa? Apakah sudah ada persiapan untuk bekal kita nanti di hari akhir? Persiapan tentang maqaddamat liqad, tentang bekal yang akan kita bawa menuju hari kiamat. Meski demikian adanya, kita sebagai umat muslim pantang untuk berpatah arah. Allah memerintahkan kita untuk la taghnatu min rahmatillah, untuk tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi, dan lebih jauh sejauh-jauh mata kita memandang. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita adalah orang-orang yang
berarti harus ada perubahan. Ya, tahun baru berarti diri kita harus mengupgrade kepada menjadi diri kita lebih baik lagi. Orang banyak mengambil kata perubahan dengan kalimat hijrah. Ya, hijrah. Oh, si ini mah udah hijrah. Tadinya gak pernah pakai kerudung, sekarang jadi pakai kerudung. Ah, si ini mah udah hijrah. Tadinya gak pernah ke majelis taklim, sekarang rajin banget. Ah, si ini mah udah hijrah. Tadinya gak pernah sholat, sekarang istiqomah sholatnya. Ah, si ini mah udah hijrah dari Babakan ke Ciawi Tali. Ya, itu hijrah, berpindah tempat. Tapi kata Nabi, la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah fisik setelah Fathu Mekah. Kita tahu kan kisah akbarnya Fathu Mekah, ketika kaum muslim mendapatkan kemenangan yang sangat dahsyat. Baginda Rasul kembali ke kota Mekah dengan mengalami kemenangan yang sangat banyak. Banyak kaum kafir pun yang masuk muslim. Kaum kafir pun waktu itu tidak punya daya upaya. Kenapa? Karena pasukan dari baginda Rasulullah SAW yang kembali pulang kampung itu dalam keadaan yang happy, ya, dan juga jumlahnya besar. Kaum kafir tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang disebut Fathu Mekah. Jadi kita memaknai yang disebutkan oleh para ulama, hijrahlah kalian. Hijrah bukan hijrah pindah tempat saja, ya. Kita kalau disuruh pindah tempat repot, ya. Misalkan tahun ini orang Babakan harus hijrah ke Jaya Negara, pergantian tahun orang Jaya Negara pindah ke Ciawi Tali, pergantian tahun hijrah. Tapi hijrah di sini kata Nabi, kita memaknai hijrah itu ijtihad, jihadun wa niyatun. Ini yang harus kita maknai pada tahun ini, yang disebut hijrah itu hijrah batin. Hijrah batin dalam diri kita. Apa itu yang pertama? Jihadun wa niyatun. Jihad dan juga niat. Ya, niat dalam hati. Apa nih jihad? Sungguh-sungguh. Apa nih sungguh-sungguh? Beneran. Apa tuh beneran? Tidak berpaling. Tidak berpaling, enggak berpaling. Kita harus bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadah kita, insya Allah. Kalau malam pada bangun malam enggak? Bangun, mau kemana? Pipis. Sudah pipis? Atuh cebok heula, Bu. Aku teh cebok. Beres pipis langsung bawa deui. Kebiasaan orang dia begitu berarti, ya. Kalau malam kita bangun, kalau misalkan kita bangun cuma pipis doang, itu tahun kemarin. Tapi kalau kita mau memaknai tahun ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita bangun malam, kita ke kamar mandi, kita wudu, dirikan sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, dan sholat malam lainnya, sholat sunnah lainnya, berzikir, membaca Quran. Itu kita memaknai tahun baru ini menjadi lebih baik lagi. Dan kalau kita kebangun malam hari, sebenarnya itu sudah menjadi alarm, ya, alarm dari Allah agar kita bangun. Untuk apa? Bukan hanya untuk pipis, ya, tapi untuk mengerjakan sholat. Kadang kita suka minta, ya Allah pengen deh bangun malam. Nah, Allah membangunkan kita mungkin lewat kita pengen pipis, atau tiba-tiba kebangun jam 2. Itu sebenarnya sebuah alarm, ya, bahwa Allah izinkan kita untuk bangun di malam itu dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaku kita ingin sukses dunia akhirat, kita suka minta, ya Allah sukseskan hamba dunia dan akhirat.
Kalau kita pengen usahanya lancar, rumah tangganya sakinah, mawadah warahmah, punya anak soleh dan solehah, maka kata Allah, jangan tinggalkan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tengah malam bangun sebagai ibadah tambahan, ya, sebagai ibadah tambahan yang istiqomah. Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Allah akan berikan maqamah mahmudah, tempat yang paling terpuji di sisi Allah, kalau kita mau melawan hawa nafsu untuk bangun malam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana diketahui tahun ini bahwa Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci, dan masih termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada momentum yang amat sangat baik dan sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Apa itu? Momentum 10 Muharram atau hari Asyura, ya. Ada apa sih di 10 Muharram ini sehingga sangat istimewa, sangat dimuliakan? Ada apa di 10 Muharram ini? Bukan hanya ada bubur aja, ya. Biasa kan identik Muharram itu dengan bubur Asyura. Orang-orang pada bikin bubur, dibagiin sama tetangga, sama orang lain. Tapi selain daripada itu, ada apa di momentum 10 Muharram ini? Oh, ternyata ada ibadah sunnah dengan tawaran pahala yang sangat besar. Apa itu? Puasa Asyura. Puasa Asyura yang dimana kalau kita berpuasa di hari Asyura, maka insya Allah Allah akan menghapuskan dosa kita 1 tahun ke belakang. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'da faridati sholatul lail. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu, yaitu sholat malam. Jadi kita puasa di hari Asyura nanti, ya, dari sekarang boleh, bagus. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, gak bisa, mau dari tanggal 2, dari tanggal 3, mau dari kemarin, dari sekarang, lebih bagus, ya. Katanya mau nanti aja deh, pas tanggal 10 Asyura, sibuk soalnya. Misal yang sibuk, ya. Kalau yang enggak mah ya usahain gitu untuk kita berpuasa. Mana tahu tahun depan kita tidak tahu, ya, yang namanya umur, tidak tahu kita akan mengalami lagi atau tidak, ya, bisa berpuasa di hari Asyura di bulan Muharram ini. Maka selagi kita sehat, selagi kita diberikan kekuatan, panjang umur, mari kita isi bulan-bulan yang berkah ini dengan kebaikan dan amalan-amalan yang lain. Niat puasa Asyura, puasa di hari Asyura, insya Allah kita akan dihapuskan dosa yang sudah terlewat. 1 tahun itu ada 365 hari, ya. Jangankan 1 tahun, Bu, kita mah sehari aja tidak luput dari dosa dan salah, ya. Ada aja dosa yang kita buat, ya, mau dosa kecil, mau dosa besar, ada aja pokoknya. Mau salah yang disengaja, yang tidak sengaja, pasti ada aja di hari itu. Makanya kita mengurangi dosa kita dengan mengisi amalan-amalan, mengisi kebaikan-kebaikan. Seperti tadi contohnya berpuasa. Kenapa hari Asyura disebut Asyura? Kenapa disebut Asyura, gak disebut yang lain? Karena Asyura itu berasal dari bahasa Arab. Asyara artinya 10, ya. Jadi dinamain Asyura
karena diambil dari bahasa Arab Asyura 10 Muharram. Dan juga di tanggal ini Allah memuliakan, mengaruniakan kemenangan atau keselamatan dari bencana kepada beberapa nabi alaihissalam. Seperti diantaranya Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima pada hari itu. Juga kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan api Raja Namrud. Terus Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir. Ada lagi keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan dengan selamat. Ya, dari banyak peristiwa Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka banyak sekali ya peristiwa-peristiwa di 10 Muharram itu. Makanya luar biasa, sangat dimuliakan, diistimewakannya. Karena sebagai bentuk syukur Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu. Nabi Musa berpuasa karena rasa syukurnya kepada Allah masih bisa selamat. Selanjutnya umat Yahudi mengikuti apa yang dikerjakan nabinya itu. Umatnya Nabi Musa mengikuti, ya, yang Yahudi, yang Nasrani mengikuti puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu apakah kita umat Rasulullah SAW mengikuti tradisi kaum Yahudi dan Nasrani yang juga berpuasa di tanggal 10 Muharram? Kata Nabi menjawab, fa anna ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amaru bisyamihi. Aku lebih berhak terhadap Musa. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Yahudi. Maka hari itu Nabi pun berpuasa dan mendorong umatnya, mendorong kita, ya, yang insya Allah diakui umatnya beliau, mendorong kita untuk juga berpuasa di hari itu. Bahkan dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW pun Rasulullah berencana untuk puasa dari tanggal 9 sampai 10. Rasulullah berencana tahun depan saya, ya gitu, misalkan mau puasa dari tanggal 9 dan 10. Dan qadarullah, ya, Nabi pun sebelum datang waktunya tiba sudah wafat. Dan untuk itu kita sebagai umatnya juga harus melakukan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi, yaitu berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang juga tanggal 9 Muharram itu disebut puasa Tasu'ah, ya, puasa Tasu'ah. Kenapa harus puasa dari tanggal 9? Karena sebagai pembeda, ya, puasa Tasu'ah ini sebagai pembeda kita. Kan tadi umat Nasrani dan Yahudi juga berpuasa di tanggal Asyura, di hari Asyura. Nah, kita berarti diperintahkan berpuasa dari tanggal 9-nya. Karena agar membedakan, tidak terlalu sama, agar tidak tasyabuh, menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, karena terlalu sama gitu ya. Kalau kita puasa hari Asyura doang, umat Yahudi Nasrani juga puasa tuh. Makanya kita puasa kalau bisa dari tanggal 9 sama 10, ya, untuk membedakanlah agar tidak terlalu sama dengan kaum kafir Yahudi. Di dalam kitab yang lain juga ini adalah sebagai pembeda puasa umat Islam dengan bangsa Yahudi, sebab bangsa Yahudi juga melakukan puasa Asyura pada 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkannya kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura adalah salah satu hari di bulan Muharram yang amat penting dan bersejarah bagi umat Islam. Tapi apakah kita umat muslim hanya perlu menunggu momentum 10 Muharram untuk berpuasa?
hanya nunggu hari Asyura, nanti hari Asyura. Tidak ya, karena sejatinya puasa itu hukumnya sunnah dan tidak bisa menggantikan yang wajib. Misalkan seperti contoh, kita misalkan ada yang kemarin memperingati tahun baru dengan bakar-bakar jagung, misalkan ada yang bakar-bakar petasan, bakar-bakar rumah tetangga misalkan ya. Nah, kita memeriahkan tahun baru Islam dengan mengisi malamnya kegembiraan, kesenangan, bergadang sampai subuh misalkan ya. Meskipun bergadangnya diisi dengan tahajud, zikir, baca Quran, tapi karena kita terlalu berlarut-larut dengan kebahagiaan di malam itu, mengerjakan sunnah-sunnah amalan-amalan, sehingga saat datangnya waktu yang wajib, yaitu waktu subuh, malah kesiangan, malah ketinggalan. Nah, itu yang salah. Kita melakukan amalan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jangan sampai kita memaknai tahun baru Islam dengan seperti itu, mengedepankan yang lain tapi yang wajib kita tinggalkan. Memang bagus kita gembira di malam itu, kita bergembira, bersenang-senang, tapi bagaimana dengan yang wajibnya? Sholat subuh yang kita tinggalkan, ya, tidak seperti itu memaknai tahun baru Islam. Ada banyak dari umat-umat terdahulu yang diterima taubatnya pada hari Asyura. Maka dari itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir, di hari itu, di bulan ini khususnya, di bulan Muharram, zikir dan istighfar pada hari Asyura dan bulan Muharram, diantaranya seperti zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bisa dibaca 70 kali misal, maka Allah akan menjaganya dari keburukan tahun tersebut. Juga diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, menjadikan setiap kesusahan, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan kepada kita menjadi jalan keluar. Setiap ada kesusahan, Allah kasih jalan keluarnya. Setiap kesempitan, Allah kasih kelapangan hati kita dengan istighfar, dengan zikir, mengingat Allah. Maka semuanya akan terasa mudah, akan terasa jauh lebih tenang. Hidup akan menjadi tenang karena pikiran kita hanya kepada Allah, hanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Setiap kegalauan menjadi kelapangan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki makin lancar, ya, karena kita dekatnya sama yang memberi rezeki. Banyak orang yang mencari rezeki tapi meninggalkan yang memberi rezekinya. Kita kerja dari subuh sampai malam, sampai lupa kagak sholat duhur, kagak sholat asar, kagak sholat maghrib. Apa tujuannya? Mencari rezeki tapi meninggalkan yang memberi rezekinya, yaitu Allah. Ya, kadang kita suka salah paham ya. Mati-matian kita mencari dunia, mengejar dunia, tapi malah sebaliknya, malah kita yang diperbudak oleh dunia. Dunia itu semakin dikejar semakin jauh, tapi kita mengejar akhirat, dunia ikut. Bukan berarti kita juga melupakan dunia ya, hanya mengejar akhirat. Karena kita masih di dunia, maka boleh kita mengejar dunia, asal jangan lupa dengan kewajiban kita, sholatnya, puasanya, dan amalan-amalan yang lainnya, agar balance, agar seimbang hidupnya. Kita wajar mengejar dunia, tapi jangan kelewatan mengejar dunia dan meninggalkan akhirat yang sudah pasti semua akan mengalaminya. Dunia ini
Apalagi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tinggal kita meningkatkan ibadah kita. Apa yang belum kita kerjakan, apa yang masih kurang dalam diri kita, sok perbaiki dari sekarang. Karena umur kita itu tidak akan lama, Bu. Kita pengen panjang umur, pengen ya, Bu. Tapi jangan panjang-panjang deingnya. Orang-orang udah pada gak ada. Ibu nya di dari kene. Pengen panjang umur tapi sembari taat kepada Allah. Terus apalagi misalkan yang bisa kita kerjakan nih di bulan-bulan yang bagus ini, zikir-zikirnya seperti zikir la ilaha illallah bisa dibaca 100 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam 100. Astagfirullah istighfarnya 100. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin 100. Besimu 1000 boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Pada ruas ya, Bu. Ada ngadengar angka yang gede teh ruas kitu nya kana dikir mah ruas. Ari kana uang mah aya nu gede teh atau beda jeung dikir mah leuwih saeutik ruas. Aku ya aku sakitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 yang tadi. Dan baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya berapa? 100 deh, 1000 ya 100 wae. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu ini yang banyak dosa, yang sering berdosa kepadamu. Ampuni hamba ini, berilah kasih sayang kepada hamba ya. Berbanyak zikir. Karena apa? Karena wujud dari kita mensyukuri ya, bersyukur. Orang-orang mah ada yang meninggal 1 hari sebelum bulan Muharram ya, itu kita masih diberi kesempatan hingga saat ini, harus disyukuri. Anggap otak kita syukuri, kita diberi sehat, kita puasa untuk mensyukuri ini kita mesti sehat. Ternyata siapa tahu tahun depan kita udah gak bisa puasa, kita udah gak panjang umur. Kita gak tahu kan umur manusia itu 1 hari. Ada orang yang meninggal, emang kita bakal tahu bahwa orang itu bakal meninggal? Enggak ya. Bahkan kita suka kaget mendengar meninggal, perasaan kemarin masih makan bakso. Perasaan kemarin masih ada tuh jalan-jalan. Umur tidak ada yang tahu, Bu. Mau kita lagi sehat, mau kita lagi shopping, mau kita lagi apapun, saat datangnya ajal tidak ada yang tahu. Dan semua orang yang hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Oleh sebab itu kita siapkan diri kita dari sekarang agar saat kita dijemput, dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan taat kepada Allah, tidak dalam maksiat. Itu ya, husnul khatimah itu adalah keinginan semua orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada bulan Muharram ini, perbanyak kebaikan apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga kita termasuk golongan ashabul yamin, golongan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi katanya amalan yang bisa kita kerjakan nih setelah zikir? Kata ibu-ibu, zikir mah gampang, setiap hari juga suka zikir ya. Alhamdulillah, misalkan zikir mah kita setiap hari juga zikir. Terus apalagi nih yang lainnya yang bisa kita kerjakan nih supaya kita mendapat pahala yang luar biasa di hari Asyura, di 10 Muharram, di bulan Muharram ini? Ada di antara juga amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Ada 12 ya. Misalkan kita membuat list nih dari kertas, tulis 12 amalan buat nanti hari Asyura, mau dipajang di pintu kamar, di ruang tamu, biar dari pagi kita bisa mengerjakan semua amalan itu di hari Asyura ya. Kata ibu itu gak usah ditulis lah, kata ibu teh, kita mah ingatannya kuat ya. Alhamdulillah yang kuat mah. Tapi
Kata ibu-ibu sholat mah yang pasti karena wajib. Nah, apalagi yang wajib kita harus tingkatkan lagi. Misalkan biasanya kita sholat suka dinanti-nanti, nanti aja. Sekarang jadi memaknai tahun hijrah ini menjadi sholatnya lebih rajin lagi, bukan rajinnya, lebih giat. Saat datangnya adzan langsung sholat, ya, sholat malam. Setelah sholat fardu, sholat malam yang paling utama dikerjakan. Setelah sholat, apalagi yang kedua, puasa. Seperti tadi puasa Asyura, ya, kita udah sholat malam nih, malamnya kita sholat, langsung kita niat puasa Asyura di hari itu. Setelah niat puasa Asyura, terus apalagi nih yang bisa dikerjain? 3, menyambung silaturahmi. Setelah puasa, paginya kita mau silaturahmi ke tetangga sambil bawa kolak buat buka, mau silaturahmi ke keluarga, ke saudara-saudara atau ke teman-teman gitu ya. Silaturahmi di hari itu insya Allah kita akan mendapat pahala. Terus setelah silaturahmi apalagi nih? Sholat udah katanya bisa ya, mampu. Puasa bisa, silaturahmi bisa ya. Sholat malam itu banyak ya, sholat sunnah. Sudah silaturahmi, apalagi nih? Keempatnya bersedekah. Bersedekah karena identik dengan hari Asyura adalah bersedekah. Sedekah itu sebenarnya tidak usah hari Asyura doang ya Bu. Ibu nunggu sedekah nanti aja 10 Muharram. Ya, nanti aja deh setahun sekali karena bagusnya di hari Asyura. Enggak gitu ya Bu. Bagus di hari-hari yang lain juga bagus. Apalagi dikerjakan di hari Asyura, pahalanya sangat luar biasa. Karena di hari Asyura ini identik dengan lebaran anak yatim. Ya, identiknya dengan lebaran anak yatim. Kita punya harta, ada anak yatim misalkan di kampung kita, di daerah kita, apalagi yang belum balik ya, kita usap kepala anak yatim, bagusnya sambil memberikan sodako. Berikan sodako, bikin senang anak yatim luar biasa Bu. Anak yatim ini adalah anak yang paling disayangi oleh Rasulullah. Rasulullah mah senang banget sama anak yatim, cinta banget. Rasulullah sampai menganggap anak yatim itu sebagai anaknya. Saking cintanya Rasulullah kepada anak yatim. Kita senengin anak yatim, sama saja kita menyenangkan Rasulullah. Kita menyenangkan Rasulullah sama dengan menyenangkan Allah. Dan kita menyenangkan Allah, apalagi kalau bukan balasannya surga. Ya, kata ibu, mau nyari anak yatim yang belum balik, mau diusap kepalanya, jangan diusap doang ya Bu. Mesti apa-apa nih jadi usap-usap, sambil dibahagiain, dikasih rezeki ya. Karena Rasulullah sangat cinta terhadap anak yatim. Bagusnya belum balik, tapi udah balik juga gak apa-apa sih Bu. Ya, itu mah tidak apa-apa. Kode ibu-ibu. Terus apalagi nih, sodako kita udah ya, alhamdulillah kita punya rezeki, sodakohin. Udah sodako, apalagi nih amalan yang bisa kita kerjain nih? Yang kelimanya ada mandi ya, mandi adus di hari Asyura. Kita sodako udah, paginya kita adus. Misalkan adusnya sebelum imsak ya, biar itu. Kadang kita kalau puasa, kalau adus semuanya itu kadang suka mangmang ya, takut masuk ke lubang-lubang. Jadi mau adusnya sebelum imsak boleh ya, niat adus di hari Asyura. Maka dengan niatnya saja insya Allah kita akan diberi ganjaran. Karena ini adalah yang diunggulkan, amalan-amalan yang dianjurkan dan diunggulkan. Setelah kita mandi mah gampang, bisa. Apalagi nih yang harus dikerjain? Ada lagi memakai celak mata. Sifat Bu, celak mata kan kadang ibu-ibu suka punya ya. Yang biasa dangdana punya pasti celak mata. Kata ibu-ibu, saya mah suka kecolok. Kalau pakein Bu sama anaknya ya, sama yang bisa. Sehari doang lah, gak apa-apa kecolok sehari
kita semua bisa. Terus ada lagi yang ketujuh, amalnya berziarah, ziarah kepada makam para alim ulama, para guru-guru kita, atau mau berziarah ke keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, ya, maka dianjurkan untuk berziarah kubur di hari Asyura. Itu pasti ahli kubur tuh seneng banget Bu, dijengukin kita ya, dijengukin keluarganya, seneng banget pastinya. Makanya kita dianjurkan untuk berziarah kubur di hari itu. Kata ibu-ibu, saya mah kalau ziarah suka gak ada temen, suka takut kalau sendiri. Gak apa-apa sih ibunya, udah mau ditarik ya gunung mautinya, mau ditarik ke dalam ya, mualnya itu mah hanya halusinasi, hanya ketakutan dari hati ya. Jadi bagus kita berziarah di hari Asyura. Terus apa lagi? Setiap berziarah udah nih gampang, tinggal ke belakang misalnya, tinggal ke bawah. Apalagi? Yaitu menjenguk orang sakit. Ya, punya tetangga sakit, punya saudara lagi sakit, jenguk Kata ibu-ibu, ada nih sekarang misalkan teman ibu yang lagi sakit, kata ibu-ibu, nanti jenguknya di hari Asyura aja, karena bagusnya ngejenguknya di hari Asyura. Atau ibu kabur umur dan dikubur mantennya, lamun panjang umur. Kalau tidak gimana ya? Kalau misalkan sekarang ada yang sakit, boleh sekarang ya kita jenguk. Sekarang mah gak ada yang sakit katanya, boleh berarti nanti nunggu yang sakit. Jangan ya Bu, mudah-mudahan kita semua mah dikasih kesehatan selalu tahun ini. Misalkan ada yang sakit gitu, bagus kita jengukin, tengokin ya. Bagus lagi kita bawa makanan biar orang itu senang ya. Allah akan memberikan ganjaran dan pahala untuk kita. Terus ada lagi menambah nafkah keluarga atau membahagiakan keluarga di hari itu. Ya, siang hari juga harusnya kita membahagiakan keluarga ya Bu. Dan lebih bagus menambah nafkah. Kalau misalkan ibu-ibu biasanya dikasih suaminya per bulan jatah 2 juta ya Bu. Karena suaminya tahu kalau menambah nafkah keluarga mendapat pahala, maka di hari itu ditambahin deh jatah ibu jadi 2,5 misalnya, 2,5. Ibu juga pengen ngebahagiain keluarganya dengan cara apa nih? Biasanya ibu-ibu kalau masak setiap hari tempe tahu misalkan ya, tempe orek misalkan, sama kerupuk dorong-dong doang ya, nasi yang kemarin. Tapi di hari Asyura ibu pengen ngebahagiain keluarganya, di hari itu ibu menyediakan makanan yang enak. Semisalnya ibu beli dagingnya, daging sapi misalkan, membuat keluarganya senang. Dan itu insya Allah karena ibu niatnya membahagiakan keluarga, maka kita akan mendapatkan pahala juga dan ganjaran. Kalau niatnya mau membahagiakan keluarga, membahagiakan, tidak ada unsur keterpaksaan ya Bu. Kudu ngabahagiakan keluarga, kudu nganyuk kasahanya daging, tidak begitu ya Bu. Tapi semampunya kita ya, tidak perlu dipaksakan. Kalau memang tidak bisa, misalkan tidak bisa nih, tidak mampu, biasa lagi sama lauk asin atau air nama jeung rebon sama aja ya. Bagus sama membahagiakan keluarga dengan apa saja sebenarnya, misalkan gitu, itu mah dengan memberikan makanan yang disukai oleh keluarga kita. Terus apalagi ada ke-10-nya memotong kuku ya. Di hari Asyura itu bagusnya memotong kuku Bu. Kita kalau motong kuku jangan sembarang potong-potong aja ya. Pengennya hari ini potong hari ini, pengennya malam ini potong malam ini. Semua juga sudah diatur dalam Islam, termasuk memotong kuku. Potong kuku itu kan bagusnya hari Senin, Kamis, Jumat. Hari Senin kita potong kuku, insya Allah Allah akan memberkahkan hidup kita. Kalau kita hari Kamis, insya Allah Allah akan memberikan rizki yang melimpah kepada kita.
Dan kalau hari Jumat, Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, gitu pentingnya kita mengetahui. Kata ibu-ibu, oh sekarang mah udah tahu nih, ternyata hari-hari yang bagus potong kuku tuh hari Senin, Kamis, Jumat. Gak akan sembarang lagi potong kuku, ya. Asal ingat potong, asal ingat potong, ya. Oh sekarang mah udah tahu nih hari-hari yang bagus untuk potong kuku, dan bagusnya itu potong kuku dari kanan, ya, dari kanan. Nih telunjuk dan telunjuk ke sini, jangan dulu ke sini, tapi ke sini dulu, kiri. Ini baru terakhir, jempol kanan itu terakhir, gitu ya. Dari kanan telunjuk ke kiri, jempol kanan. Oke, mantap. Nah, gitu ya. Jadi, oh sekarang mah udah tahu nih, gak akan lagi sembarang potong kukunya. Ya kalau kemarin mungkin kita gak tahu nih, gak apa-apa ya kalau gak tahu mah, karena kita sekarang udah tahu, maka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ke-11-nya apa lagi nih? Yang tadi teh ya, mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim, apalagi yang belum balik, ya. Yang belum balik, bagusnya kita usap kepalanya sambil kita memberikan sedekah yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun kita dikasih ganjaran dan pahala itu karena kita ikhlas memberikannya. Yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, ya. Ini kayaknya kata ibu-ibu amalan paling berat ya yang dilakukan. Setelah yang tadi ke-1 sampai ke-11 mah gampang, tapi kok ini yang terakhir susah ya? Enggak ya Bu, gak akan susah. Mau dicicil di hari itu boleh. Habis sholat 200 5 kali sholat 1000 ya. Mau dicicil boleh di hari itu, asal selesai di hari itu, insya Allah maka ibu-ibu berkelimangan pahala di hari itu. Amin ya Rabbal. Dan ada juga di nadomannya ya, untuk amalan-amalan yang 12 itu ada dalam kitabnya, di kitab I'ladul Talibin. Fi yaumin asyura asyrun tatasir bihasnatani wa fadlunukir sum salli sazur aliman udwa tahir rasul yatim imsata sandak wa tasir wasi'al iyani khallim zufara wa suratal ikhlasi kul afatasir. Merdu tuh. Hah? Nah, cari sing ibu-ibu kan meter kesima gitu kan. Biasa ibu biasa. Aduh, ini tambahan deui mun tanah. Poe ka-10 Muharram amalkeun 12 amalan nu diunggulkeun. Nu kahiji berarti
Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Marilah kita mantapkan persiapan diri untuk mengarungi tahun baru Islam dan memetik keutamaan di bulan Muharram. Amin ya Rabbal. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sembari bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.